Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu yang masih kami boleh rasakan sampai kepada hari ini. Dan kembali ya Tuhan, hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus membimbing kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada hari ini dapat kembali membaharui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian saudara, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan ini secara khusus pasalnya yang ke-17 ini menceritakan tentang kondisi rohani dari bangsa Yehuda, ya, di mana bangsa Yehuda mereka semua hidup di dalam dosa. Para pemimpin, para imam dan seluruh umat Yehuda, mereka semuanya hidup di dalam dosa. Di dalam ayat yang pertama dari pasal 17 ini kita bisa melihat bahwa dosa bangsa Yehuda itu telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Artinya apa? Artinya dosa-dosa mereka ini saudara tampak jelas di hadapan Allah, tidak tersembunyi dalam pemandangan Allah. Dosa-dosa mereka ini tidak terhapuskan. Kenapa? Karena rupanya terukir ya pada hati mereka. Dosa-dosa mereka diukir sedemikian rupa di dalam hati mereka. Mereka sangat senang hidup dalam dosa. Mereka sangat mencintai hidup dalam dosa. Dosa telah membuat hati mereka menjadi keras seperti batu. Perbuatan dosa itu tidak hanya terukir di dalam hati mereka saja, tetapi juga nyata di dalam perbuatan praktis mereka. Apa saja dosa-dosa mereka? Berdasarkan pasal 17 ini, kita melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Yang pertama, itulah penyembahan berhala, ayatnya yang kedua. Kemudian yang kedua, itulah dosa mengandalkan manusia, ya. Tadi sudah kita baca ayat yang kelima. Yang ketiga itulah mengeraskan hati. Ayat 9. Yang keempat itulah dosa memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal. Ayatnya yang ke-11. Yang kelima itulah dosa meremehkan, menolak dan menentang peringatan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Itulah Nabi Yeremia. Ayatnya yang ke-15. Yang keenam, itulah dosa melawan utusan Tuhan, dosa melawan hamba Tuhan. Ya, itulah Nabi Yeremia yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan
dosa-dosa bangsa Yehuda. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Dan dosa yang berikutnya, yang terakhir, yang ketujuh adalah dosa melanggar hari Sabat. Ayat 19 sampai dengan ayat 27. Nah, di tengah-tengah kondisi rohani bangsa Yehuda yang hidup di dalam dosa, Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memperingatkan dosa-dosa mereka. Bahkan juga memberitahukan penghukuman yang akan mereka terima, saudara, jikalau mereka tidak mau bertobat, jikalau mereka tetap mengeraskan hati dan terus-menerus hidup dalam dosa-dosa mereka. Ancaman penghukuman itu dicatat di dalam ayat 3, ayat 4, ayat yang kelima, ayat 6, ayat 13, dan juga ayatnya yang ke-27. Nah, saudara, kembali kepada ayat 5 sampai dengan ayat 8 yang menjadi fokus renungan kita. Di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8 kita melihat di sana pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Itulah tentang mengandalkan manusia dan mengandalkan Tuhan. Saudara, rupanya bangsa Yehuda, mereka telah berbuat dosa kepada Tuhan. Itulah mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi justru mereka malah mengandalkan manusia, di mana mereka ketika mendapatkan ancaman dari Raja Babel ingin menyerang dan menghancurkan bangsa Yehuda. Nah, bangsa Yehuda ketika mendengar ancaman dari serangan Raja Babel, justru mereka malah mencari pertolongan kepada Mesir, mencari pertolongan kepada Asyur guna melawan ancaman Babel tersebut. Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-18. Mereka mencari pertolongan Mesir dan Asyur. Mereka bersandar kepada Mesir dan Asyur. Mereka mengandalkan Mesir dan Asyur dan tidak mencari pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, bangsa Yehuda ini rupanya lebih percaya kepada kehebatan dari kekuatan militer bangsa Mesir dan juga bangsa Asyur, ketika mereka akan menghadapi ancaman Babel. Bangsa Yehuda berpikir bahwa kekuatan militer Mesir, kekuatan militer Asyur ini sanggup dan berkuasa untuk membebaskan bangsa Yehuda dari ancaman Babel, serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi mereka dari ancaman Babel. Mereka berpikir, saudara, bahwa Mesir, bahwa Asyur itu adalah juru selamat mereka. Mereka berpikir, saudara, bahwa bangsa Mesir, bangsa Asyur ini, mereka bisa mendatangkan kesejahteraan, bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan kedamaian, bisa mendatangkan ketentraman, bahkan keselamatan dalam kehidupan mereka. Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk berbicara kepada bangsa Yehuda yang mengandalkan manusia. Saudara, Nabi Yeremia mengecam, Nabi Yeremia menegur bangsa Yehuda karena bangsa Yehuda ini telah mempercayakan kehidupan mereka kepada Mesir dan Asyur. Nabi Yeremia mengecam, menegur dan memperingatkan mereka karena mereka telah menjadikan Mesir dan Asyur sebagai juru selamat mereka. Dan bukan Tuhan yang sesungguhnya adalah juru selamat mereka. Bangsa Yehuda, mereka justru malah beriman kepada bangsa Mesir dan bangsa Asyur. Dan bukan malah beriman kepada Tuhan. Hati bangsa Yehuda telah menjauh daripada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena bangsa Yehuda, mereka mengandalkan kekuatan manusia, itulah bersandar kepada bangsa Mesir dan bangsa Asyur. Nah, oleh sebab itu, saudara, Yeremia diutus Tuhan untuk memberitahukan peringatan Tuhan kepada bangsa Yehuda, bahwa ketika mereka mengandalkan manusia, mengandalkan Mesir, mengandalkan bangsa Asyur, maka Tuhan akan mengutuk mereka. Ayatnya yang kelima. Jikalau mereka tetap mengandalkan Asyur, tetap mengandalkan bangsa Mesir, maka Tuhan akan mengirim kutuk kepada mereka. Tuhan akan mengutuk mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka, saudara,
telah menjadikan Mesir dan Asyur sebagai berhala yang mereka pikir dan percayai bisa menyelamatkan mereka dari Babel. Ya, Tuhan memberi peringatan akan memberikan kutuk kepada mereka. Saudara, istilah kutuk ini mempunyai makna Allah menjadi jijik terhadap mereka. Kutuk ini maknanya adalah Allah menjauhi mereka. Allah tidak lagi mempedulikan mereka. Mereka akan dikutuk Tuhan, sehingga kehidupan mereka itu digambarkan seperti semak bulus di padang belantara. Mereka tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Mereka akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Mereka akan tinggal di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayatnya yang ke-6. Ya. Saudara, gambaran kutuk ini menunjukkan sebuah kehidupan yang hancur, sebuah kehidupan yang tidak mengalami keadaan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan jijik terhadap mereka. Karena Tuhan menjauhi mereka. Dan dengan demikian Tuhan menjauhkan berkat-berkat-Nya dari mereka. Ya. Sebaliknya saudara, kalau mereka bertobat dan kembali mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan mereka kepada Tuhan dan berhenti untuk mengandalkan manusia, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat kehidupan yang diberkati oleh Tuhan tersebut, saudara. Ini digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayatnya yang ke-8. Nah saudara, gambaran ini menunjukkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Ya, Nabi Yeremia, dia berharap agar bangsa Yehuda bertobat dari dosa-dosa mereka. Agar bangsa Yehuda ini berhenti untuk mengandalkan manusia, sehingga mereka pada akhirnya dapat terhindar dari kutuk Tuhan, dan mereka pada akhirnya mengalami berkat Tuhan. Nah saudara, inilah teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan setelah kita meneliti bagian firman Tuhan ini, maka pelajaran apa yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini? Ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari bagian firman Tuhan ini. Apa saja itu? Yang pertama saudara, orang yang mengandalkan manusia itu dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Ya. Saudara, kata mengandalkan ini berarti mempercayakan. Mengandalkan berarti bergantung sepenuhnya. Mengandalkan berarti menjadikan sebagai tumpuan harapan, kepercayaan, dan keselamatan. Itu makna daripada mengandalkan. Mengandalkan manusia berarti apa? Mengandalkan manusia berarti mempercayakan seluruh kehidupan itu hanya kepada manusia. Mengandalkan manusia berarti bergantung sepenuhnya hanya kepada manusia. Mengandalkan manusia berarti menjadikan manusia itu sebagai tumpuan harapan, kepercayaan, dan keselamatan. Ya, inilah yang dimaksud dengan mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia, itu berarti sama saja Tuhan disingkirkan dan manusia ditinggikan. Ya. Itulah sebabnya saudara, orang yang mengandalkan manusia itu dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Ya. Mengapa Tuhan membenci? Mengapa Tuhan mengutuk orang yang mengandalkan manusia? Apa alasannya? Yang pertama, orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini jelas, ya. Karena imannya sandarannya hanya kepada manusia, maka tentu saja hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, tertuju hanya kepada manusia. Hatinya tidak lagi mempercayai Tuhan, tetapi mempercayai manusia dengan segala kekuatan, kuasa, dan kelebihannya. Hatinya memberontak kepada Tuhan. Hatinya menolak dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya hanya tertuju, ya, kepada manusia dengan segala kekuatan dan kemegahannya tersebut.
Ya, inilah alasan mengapa Tuhan membenci dan mengutuk orang yang mengandalkan manusia. Karena orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Alasan yang kedua, saudara. Orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang mentuhankan manusia. Ya, orang yang mentuhankan manusia ini sama saja dengan penyembahan berhala. Ya, manusia dijadikan juru selamat. Manusia dipercayai bisa memberikan jaminan, bisa memberikan kepastian di dalam kehidupannya. Manusia dijadikan sandaran, manusia dijadikan tempat bergantung. Ya, manusia ditinggikan, manusia dimuliakan melebihi Tuhan. Ya, inilah yang disebut dengan mentuhankan manusia atau manusia tersebut dijadikan berhala. Ya, jelas Tuhan mengutuk. Berarti ada ilah lain di hadapanku. Nah, saudara, inilah alasan mengapa Tuhan membenci dan mengutuk orang yang mengandalkan manusia. Ya, Tuhan mengutuk setiap orang yang mengandalkan manusia, di mana dia dijauhkan dari segala kebaikan Tuhan, sehingga kehidupannya tidak lagi mengalami datangnya keadaan yang baik, saudara. Nah, istilah tidak mengalami datangnya keadaan yang baik, ini artinya dia tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Ya, tidak mengalami datangnya keadaan yang baik itu berarti dia kehilangan damai sejahtera dengan Allah. Dia kehilangan sukacita ilahi. Ia justru malah dipenuhi dengan ketamakan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian, ketidakpuasan, ketakutan, kebimbangan. Ya, ia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Artinya apa? Ini berarti dia dikuasai oleh dosa. Dia dikuasai oleh iblis, saudara. Dia dikendalikan oleh iblis sampai pada akhirnya dia binasa. Kutuk Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi kepada orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena Tuhan jijik kepadanya. Tuhan menjauhkan dirinya daripadanya. Ya, Tuhan menjauhkan diri dari orang yang mengandalkan manusia. Inilah kutuk yang akan diterima oleh setiap orang yang mengandalkan manusia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita sudah mendengar bagian firman Tuhan ini, mari kita tidak lagi mengandalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Jangan menggantungkan hidupmu, imanmu, ya, pengharapanmu, keselamatanmu, kesejahteraanmu kepada manusia. Jangan. Ya. Mengapa? Pertama, mengandalkan manusia dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Tadi kita sudah bahas bersama-sama. Ya. Jangan mengandalkan manusia. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan manusia, itu kita dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia, maka itu sama saja dengan kita mengundang kutuk Tuhan atas kita dan bukan berkat Tuhan. Nah, saudara, kalau kutuk Tuhan menimpa kita, maka hancur dan binasalah hidup kita. Kita tidak akan mengalami keadaan yang baik karena Allah jijik kepada kita dan Allah menjauhi kita. Oleh sebab itu, jangan kita mengandalkan manusia. Kenapa? Karena mengandalkan manusia dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Alasan yang kedua, jangan kita mengandalkan manusia. Mengapa? Karena manusia tidak bisa memberikan jaminan. Manusia tidak bisa memberikan kepastian, saudara. Mengapa? Ya jelas, karena manusia adalah ciptaan. Saudara dan saya ini adalah ciptaan. Dan oleh karena kita ini adalah ciptaan, maka kita terbatas, kita fana, kita rapuh, saudara. Kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ya. Jika demikian faktanya, lalu bagaimana mungkin kita yang adalah ciptaan terbatas, fana, penuh kelemahan dan kekurangan, kok bisa memberikan jaminan? Bagaimana mungkin kita yang adalah manusia ini, pada akhirnya kok bisa mengandalkan manusia dengan segala kekuatannya, dengan segala kelemahannya tersebut, yang sebenarnya adalah ciptaan, terbatas, fana, penuh kelemahan dan kekurangan, yang untuk dirinya sendiri saja tidak bisa memberikan jaminan. Apalagi untuk orang lain. Ya. Dan jika untuk dirinya sendiri saja manusia tidak bisa memberikan jaminan, lalu mengapa kita mengandalkan manusia dengan segala kekuatannya?
Ya. Saudara, karena manusia tidak dapat memberikan jaminan, maka tidak heran janji manusia bisa berubah kapan saja, bukan? Ya. Hari ini manusia berjanji, hari ini dia berjanji akan memberi pertolongan, tetapi besok bisa berubah. Yang pada akhirnya kita kecewa. Saudara, karena manusia tidak dapat memberikan jaminan, maka manusia tidak dapat memberikan kepastian. Manusia menjadi pemberi harapan palsu, PHP, saudara. Ya, yang hari ini sepertinya bisa memberi harapan, tapi kemudian berubah, besok berubah, dan akhirnya kita kecewa. Saudara, semua yang dimiliki oleh manusia, baik itu kekayaan, baik itu kepintaran, baik itu kedudukan, kekuasaan, keahlian, bakat, kecantikan, ketampanan, kekuatan, hikmat, dan sebagainya. Ini tidak bisa menjamin kebahagiaan. Semua itu tidak bisa menjamin kesejahteraan. Semua itu tidak bisa menjamin sukacita, damai sejahtera. Bahkan semua itu tidak bisa menjamin keselamatan kekal manusia. Ya. Semua yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya adalah bersumber dari Allah sendiri. Semua yang ada pada diri manusia adalah pemberian Allah sendiri. Bahkan saudara, keberadaan manusia, keberadaan kita, penyebabnya adalah karena Allah sendiri. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa mengandalkan manusia? Ya, mengandalkan manusia tidak akan membawa kebahagiaan, tidak akan membawa kesejahteraan, bahkan keselamatan kekal, tidak. Tetapi justru menjauhkan kita dari Allah dan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Adakah kita saat ini sedang mengandalkan manusia? Ya. Adakah kita saat ini sedang mengandalkan kekuatan, hikmat, dan kehebatan manusia? Ya. Saya punya koneksi orang hebat. Saya punya keluarga orang penting. Saya punya kerabat yang menduduki jabatan, kedudukan, kekuasaan yang tinggi. Ya. Dan karena saya punya itu semua, maka terjaminlah hidup saya. Saya punya kekayaan yang saya peroleh dengan kekuatan saya sendiri. Oleh sebab itu, hai jiwaku, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah, karena hidupmu terjamin. Ya. Adakah kita sedang mengalami dosa ini? Adakah kita sedang mengandalkan manusia dengan segala kekuatan, hikmat, dan kehebatannya? Ya. Hari ini saudara, firman Tuhan menasehati kita. Hari ini firman Tuhan memperingatkan kita supaya kita jangan mengandalkan manusia. Sehebat apapun kekuasaan manusia, sehebat apapun hikmat, kekuatan, kuasa manusia, saudara, ingatlah bahwa itu semua tidak bisa dijadikan sebagai sandaran kehidupan kita. Ya. Ingatlah supaya kita jangan mengandalkan manusia. Dan kalau kita sudah jatuh dalam dosa mengandalkan manusia, maka firman Tuhan hari ini memperingatkan kita, menasihati kita, bertobatlah dari berharap dan mengandalkan manusia. Karena mengandalkan manusia dibenci dan dikutuk oleh Tuhan, dan karena mengandalkan manusia tidak dapat memberikan jaminan apapun juga selain hanya kekecewaan, keputusasaan, bahkan kebinasaan. Ya. Hari ini manusia bisa berkuasa. Besok dia bisa turun dari kekuasaannya. Hari ini mungkin manusia bisa mengandalkan kekayaannya. Tapi Alkitab berkata, kekayaan itu tiba-tiba saja bersayap lalu hilang. Dengan hilangnya kemegahan manusia, maka hilanglah juga pengharapan orang yang mengandalkan manusia. Nah saudara, inilah pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Orang yang mengandalkan manusia dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan ini berarti dia mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti dia bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan
Berarti apa? Berarti menjadikan Tuhan itu sebagai tumpuan harapannya, tumpuan kepercayaan dan keselamatannya. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian orang tersebut dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, mengapa orang yang mengandalkan Tuhan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Alasan yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah bukti tanda bahwa dia mengasihi Tuhan. Ya tentu saja. Ya. Terang saja. Ya tentu saja. Dia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah bukti bahwa ia mengasihi Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Hatinya mempercayai Tuhan sepenuhnya. Itulah sebabnya Tuhan memberkatinya. Adakah hati kita melekat kepada Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan. Bukan melekat kepada kekuatan manusia, hikmat manusia dengan segala kemegahan dan kemuliaannya. Tidak. Hatinya hanya melekat kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu dia mengasihi Tuhan. Dan karena dia mengasihi Tuhan, maka dia pasti mengandalkan Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa orang yang mengandalkan Tuhan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Karena ia menyadari keterbatasan dan kebergantungannya kepada Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan menyadari bahwa hidupnya ini tidak terlepas dari Tuhan. Tidak bisa lepas dari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan menyadari bahwa keberadaannya itu bersumber dari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan menyadari bahwa hidupnya dan segala yang ada padanya, semua itu adalah pemberian dari Tuhan dan bukan bersumber dari dirinya sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mawas diri. Orang yang sadar diri bahwa bukan dirinya lah yang menjadi pusat kehidupan. Bukan dirinya lah yang menjadi tempat sandaran, tetapi Tuhan saja. Dan itulah sebabnya ia mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Saudara, kalau kita tidak punya kesadaran akan keterbatasan kita, kalau kita tidak punya kesadaran bahwa kita ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, maka mustahil kita akan bisa mengandalkan Tuhan. Kita justru akan mengandalkan diri sendiri. Kita akan mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar keterbatasannya. Dia sadar kefanaannya. Dia sadar bahwa dia adalah ciptaan. Dan itu sebabnya dia menggantungkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya itu bergantung mutlak sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara, inilah alasan mengapa orang yang mengandalkan Tuhan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat berkat-berkat yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, itulah memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ya, inilah berkat yang akan diterima oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Apa itu? Itulah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara, memiliki persekutuan dengan Tuhan ini adalah sebuah berkat. Ya. Ini adalah sebuah berkat. Kita bisa menjadi anak-anaknya, kita bisa menjadi milik kepunyaannya, kita bisa menjadi biji matanya. Ini adalah sebuah berkat yang besar. Ya. Dan berkat ini saudara diberikan kepada setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Berkat ini diberikan kepada kita yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan dan firman-Nya, dan yang hidupnya berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya. Ini berkat pertama dari orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dia memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan oleh karena dia memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka yang kedua, dia menikmati jaminan pemeliharaan Tuhan. Inilah bentuk berkat Tuhan itu, menikmati jaminan pemeliharaan Tuhan. Ayat 8. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara,
Ya. Jaminan pemeliharaan Tuhan tersebut itulah meliputi seluruh kehidupan jasmani dan rohaninya, bahkan jaminan yang sampai kepada kekekalan. Ya. Inilah pemeliharaan Tuhan, bukan hanya ketika di dunia ini, tetapi juga sampai kepada kekekalan. Bukan hanya jaminan pemeliharaan Tuhan yang menyangkut hal-hal yang sifatnya jasmani, tetapi juga hal-hal yang sifatnya rohani. Bahkan biarpun mengalami tahun kering, ya, di situ dicatat yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Biarpun mengalami tahun kering. Apa tahun kering? Tahun kering ini bisa saja dimaknai sebagai kesulitan-kesulitan hidup, tantangan-tantangan hidup, rintangan, pergumulan, penderitaan, musibah, bencana, dan sebagainya. Ya, tahun kering. Tetapi saudara, biarpun dia mengalami tahun kering, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Kenapa? Karena dia mempercayai jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun dia mengalami tahun kering, tetapi jiwanya tidak kering, saudara. Meskipun mengalami tahun kering, tetapi rohaninya tidak ikut mengalami kekeringan. Kenapa? Yaitu tadi, karena hidupnya dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Meskipun mengalami tahun kering, berbagai macam pergumulan, macam-macam. Bisa itu menyangkut pergumulan akan pekerjaan, pergumulan akan ekonomi, pergumulan akan kebutuhan hidup, pergumulan akan pasangan hidup, pergumulan akan kesehatan, studi, kehidupan rohani, dan sebagainya. Dia tidak takut dan tidak khawatir. Kenapa? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya segalanya, bukan. Tetapi karena Tuhan sendiri yang menjamin dan memelihara kehidupannya. Meskipun mengalami tahun kering, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap teduh, dia tetap tentram, dia tetap tenang. Kenapa? Karena hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Inilah berkat yang akan diterima bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Apa itu? Menikmati jaminan pemeliharaan Tuhan. Berkat selanjutnya, saudara, yang akan dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan itulah produktif. Ayat 8 masih. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan sehingga hidupnya itu menghasilkan buah, hidupnya produktif. Ya. Nah, menghasilkan buah dalam bagian firman Tuhan ini bisa dimaknai sebagai pertama, menghasilkan buah-buah kebenaran. Apa saja itu? Itulah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, menghasilkan buah-buah kebenaran itulah kebajikan, ketekunan, kesalehan, iman yang teruji. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Menghasilkan buah-buah kebenaran itulah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Inilah buah-buah kebenaran itu, saudara. Yang kedua, buah kebenaran bisa dimaknai itulah menjadi berkat bagi sesama. Saya mengutip Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Saudara, konteks Filipi 1 ayat 21 sampai 22 ini adalah bahwa bagi Paulus kematian itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena ia akan berjumpa dengan Kristus yang adalah juru selamatnya. Dia akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Tetapi jika Kristus masih mengizinkan dia hidup di dunia ini, itu berarti sebuah kesempatan baginya untuk memberi buah atau menjadi berkat bagi sesamanya. Menjadi berkat bagi semua orang yang dilayaninya. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan sehingga hidupnya produktif. Hidupnya menghasilkan buah. Apa itu? Itulah menjadi berkat bagi sesamanya. Hidupnya berdampak, bermanfaat, menjadi berkat bagi sesamanya. Ya. Dia tidak mengeksploitasi sesamanya.
Dia tidak menjadi serigala bagi sesamanya. Dia tidak memanipulasi sesamanya. Dia tidak memanfaatkan sesamanya demi kepentingannya sendiri. Tidak, saudara. Melainkan dia mengupayakan dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat dinikmati oleh sesamanya. Yang salah satunya adalah memberitakan Injil kabar baik, sehingga setiap orang dapat diselamatkan oleh Injil kabar baik tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah makna dari menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati Tuhan dengan apa? Dengan buah-buah kehidupan yang bisa dinikmati baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan dan menegur kita, oleh karena kita masih mengandalkan manusia, maka mari kita perhatikan teguran firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan nasihat firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengambil keputusan untuk bertobat dari mengandalkan manusia dan kembali mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mau hidup kita mengalami kutuk Tuhan, maka berhentilah mengandalkan manusia. Berhenti. Bertobatlah dari mengandalkan manusia supaya kutuk itu jangan menimpa kita. Kalau kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka marilah kita mengandalkan Tuhan. Ya. Mana yang akan kita pilih? Mana yang akan saudara pilih? Mengandalkan manusia dan itu berarti hidup dalam kutuk Tuhan, ataukah mengandalkan Tuhan dan berarti saudara dan saya hidup dalam berkat Tuhan. Biarlah hari ini kita semua mengambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan dan bukan mengalami kutuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami kembali dilawat oleh firman Tuhan tentang mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Biarlah kami semua saat ini mengambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan. Karena percuma dan sia-sialah kami mengandalkan manusia. Karena bukan manfaat yang kami peroleh, bukan berkat yang kami peroleh ketika kami mengandalkan manusia, tetapi kutuk semata. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau tinggalkan kebersandaran kami, kebergantungan kami kepada manusia. Hanya Tuhan yang bisa menjamin seluruh kehidupan kami. Dan itu sebabnya biarlah kami semua mengambil keputusan hari ini untuk mengandalkan Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.